warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlin Nurhidayati, guru bahasa Inggris SMA Negeri 1 Tasikmalaya, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Tasikmalaya. Perkenalkan pula fasilitator hebat saya, Ibu Iriani MPD, dan pengajar praktik saya, Bapak Uza Solihat SPD MPD. Dalam kesempatan ini, saya akan berbagi terkait aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu guru hebat, saya awali dengan menyampaikan latar belakang mengapa diadakan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Yang pertama, saya mengidentifikasi bahwa belum semua guru memahami tentang upaya-upaya nyata yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dan bagaimana menumbuhkan disiplin positif kepada murid-murid. Yang kedua, saya pun menyadari bahwa belum semua guru mengetahui langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Selanjutnya, saya juga mengidentifikasi bahwa belum semua guru memahami tentang posisi kontrol yang dapat dilakukan dalam menangani permasalahan murid. Dan terakhir, saya mengidentifikasi bahwa belum semua guru mengetahui tentang strategi segitiga restitusi yang dapat dilakukan oleh guru untuk berdialog dengan murid dalam menyelesaikan masalah murid. Adapun tujuan diadakannya aksi nyata diseminasi modul 1.4 ini adalah yang pertama, saya ingin menyebarluaskan pemahaman kepada komunitas praktisi tentang disiplin positif, teori motivasi, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi untuk mewujudkan disiplin positif di lingkungan sekolah. Selanjutnya yang kedua, saya ingin menggerakkan komunitas praktisi untuk dapat menerapkan keyakinan kelas pada mata pelajaran dan kelas yang diampunya. Selain itu, saya juga ingin menggerakkan komunitas praktisi untuk dapat menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dan strategi segitiga restitusi dalam menangani masalah murid. Terakhir, saya ingin menggerakkan sekolah untuk dapat menyusun keyakinan sekolah untuk mewujudkan ekosistem sekolah yang nyaman. Selanjutnya, saya merumuskan tolok ukur atau beberapa hal yang menjadi indikator keberhasilan aksi nyata diseminasi modul 1.4 ini. Yang pertama adalah terwujudnya keyakinan kelas yang tangible di tiap kelas. Yang kedua, terwujudnya keyakinan sekolah yang tangible di lingkungan sekolah. Kemudian, penanganan masalah murid sedikit demi sedikit mengarah pada posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Dan terakhir adalah semakin bertumbuhnya budaya penerapan segitiga restitusi dalam menangani masalah murid di sekolah. Sebelum melaksanakan diseminasi ini, tentu saja ada beberapa tahapan yang saya lakukan. Yang pertama, saya menghadap kepala sekolah dan juga jajaran manajemen SMA Negeri 1 Tasikmalaya untuk berkonsultasi dan menyampaikan rencana diseminasi. Karena di SMA Negeri 1 Tasikmalaya ada 3 orang CGP, maka agar konsep budaya positif semakin menyebar, kami memutuskan untuk menambah komunitas lain sebagai sasaran pengimbasan. Saya memilih SMK Muhammadiyah Kota Tasikmalaya yang lokasinya dekat dengan sekolah kami. Kemudian, saya pun menghadap kepada kepala sekolah dan manajemen SMK Muhammadiyah Kota Tasikmalaya untuk meminta izin pelaksanaan diseminasi di sekolah tersebut. Pada tanggal 25-30 Oktober, saya melakukan berbagai persiapan teknis diseminasi. Dan akhirnya, pada tanggal 1 November 2022, tepatnya pada hari Selasa, saya melakukan pengimbasan atau diseminasi budaya positif di SMK Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Dalam pelaksanaan diseminasi ini, tentu saja tidak akan berhasil dengan baik jika dikerjakan oleh sendiri. Begitu banyak dukungan yang saya perlukan, yaitu yang pertama, kepala sekolah dan tim manajemen SMA Negeri 1 Tasikmalaya yang mengizinkan untuk melakukan pengimbasan di komunitas praktisi lain. Kemudian yang kedua,
kepala sekolah, dan tim manajemen SMK Muhammadiyah Kota Tasikmalaya yang memberi kesempatan untuk melakukan pengimbasan atau diseminasi di komunitasnya. Kemudian saya pun tentu membutuhkan dukungan dari guru-guru SMK Muhammadiyah Kota Tasikmalaya yang menjadi peserta pengimbasan. Selanjutnya, tim videografer SMA Negeri 1 Tasikmalaya untuk membantu proses perekaman aksi nyata. Selanjutnya, tim SMK Muhammadiyah Kota Tasikmalaya untuk membantu penyediaan akomodasi selama pelaksanaan pengimbasan. Dan yang tidak kalah penting adalah rekan-rekan calon guru penggerak SMA Negeri 1 Tasikmalaya sebagai tim yang berkolaborasi dalam persiapan diseminasi. Untuk itu, saya haturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua yang telah memberikan dukungan pada pelaksanaan diseminasi budaya positif di SMK Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Berikut adalah video diseminasi atau pengimbasan budaya positif di SMK Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Selamat menyaksikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa binasta'inu ala umurni wadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya diberikan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan silaturahmi di siang yang cerah ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak kepala sekolah yang saya hormati, Ibu Haja Erlin Hidayati SPD yang saya hormati, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, terima kasih atas kehadirannya, atas undangan di siang hari ini. Untuk mempercepat waktu, marilah kita mulai acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Untuk selanjutnya, informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu waktu dan tempat kepada saya menyampaikan SPPD di silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Mabadu. Dan suatu mati. Nah, sumber ya. Ada sumber apa? Ya, lama dari sifat termasuk alhamdulillah. Ya. Dan saya hormati juga tim dari yang dibawa oleh keluarga Pak Raden dan juga kalau Pak Bapak Ibu semua yang saya hormati sudah hadir di sini. Syukur alhamdulillah kita sampaikan kepada Subhanahu wa taala yang masih diberikan kesehatan, keselamatan, kenyamanan yang aman Islam sehingga kita bisa hadir pada siang hari ini. Siang hari yang biasanya lewat doa itu sudah mengucap, tapi alhamdulillah pada tua hari ini kita kedatangan tamu yang memang punya hajat untuk bisa berbagi dengan kita. Hari ini cuaca cerah bisa hadir, alhamdulillah patut kita syukuri. Salam dan salam semoga tercurah kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya hingga zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan selamat datang di sini karena sudah lama dalam momen yang secara formal ya kita bertemunya bukan dalam bentuk formal. Kalau sekarang alhamdulillah formal yang kadang-kadang kita kangen Bapak Ibu ya dengan apa, dengan masukan-masukan apa kira-kira yang terkait dengan tugas kita, tugas dan kewajiban kita sebagai guru. Kami dengan pembicaraan ajar
diragukan lagi. Nah, pada hari ini Bapak Ibu, mudah-mudahan apa nanti yang disampaikan oleh Bu Jafreni terkait dengan budaya positif, ya, sharing dan nanti yang diberikan untuk adik-adik terkait dengan budaya positif itu bisa kita implementasikan. Dan ini mudah-mudahan jadi pendorong bagi kita semua yang guru-guru desa Muhammadiyah. Yuk sama-sama buat hari bisa. Kita juga bisa. Insya Allah itu katanya ada tinggal ada kemauan, ya, ada kemauan. Itu saja barangkali yang bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang berkenan. Bila itu berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan informasi dan arahannya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, kegiatan diseminasi dengan mengusung tema budaya positif akan langsung disampaikan oleh Ibu narasumber. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Haja Erlin Hidayati SPD. Baik, terima kasih Pak Sandi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Muhammadiyah Kota Tasikmalaya, Bapak Haji Encep Maimun STMPD, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri SMK Muhammadiyah Kota Tasikmalaya, Bapak Kapur TU, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Guru hebat yang luar biasa SMK Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini. Saya bisa bersilaturahim di SMK Muhammadiyah Kota Tasikmalaya, rumah lama saya, dan ini sangat saya syukuri bisa diberi nikmat yang luar biasa sehingga bisa kembali ke sini bersilaturahim dan berbagi sesuatu kepada Bapak Ibu yang mudah-mudahan sedikit banyak memberi manfaat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Sekolah dan seluruh jajaran manajerial yang telah memberi kesempatan kepada saya secara pribadi, Pak Sandi, Bapak Kasih Kurikulum, yang telah berkenan memberikan waktu untuk kami bisa diseminasi, mohon maaf. Ada Desi, kalau Ibu Desi, Ibu Pak Kepala ya. Ini diseminasi atau pengimbasan Bapak Ibu ya. Pengimbasan dari modul 1.4 yang kami telah pelajari pada pendidikan guru penggerak. Sebelumnya saya sampaikan juga terima kasih kepada semua Bapak Ibu guru hebat SMK Muhammadiyah yang berkenan hadir. Semoga kehadirannya di tempat ini menjadi amalan syariah. Amin ya Allah, amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum melangkah lebih jauh, meskipun kita sudah kenal cukup lama, kita sudah seperti sebuah keluarga besar, namun tidak ada salahnya saya kembali memperkenalkan diri, karena di sini saya melihat banyak wajah-wajah baru. 3 tahun saya meninggalkan SMK Muhammadiyah dan hari ini kembali secara formal ke sini. Banyak wajah baru. Mohon maaf, izin saya duduk di sini, Bapak Ibu. Bukan bermaksud menggurui, tapi menyampaikan sesuatu yang semoga bermanfaat. Perkenalkan,
sedang mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 6 Kota Tasikmalaya, dan saat ini saya sebagai calon guru penggerak Kota Tasikmalaya akan melaksanakan pendidikan. Insya Allah, semoga Allah memberikan kelancaran sampai bulan Mei tahun 2023. Semoga bisa diselesaikan dengan baik. Mohon doa dari semua. Dan ini adalah salah satu bagian dari perjalanan kami untuk membagi kepada Bapak Ibu apa yang sudah kami pelajari. Alhamdulillah, pekan kemarin kami menyelesaikan rangkaian modul 1 yang diakhiri dengan modul 1.4, yaitu terkait budaya positif. Kami memilih SMK Muhammadiyah tentu bukan tanpa sebab, Bapak Ibu. Pertama, karena kami lihat perkembangan SMK Muhammadiyah yang begitu luar biasa besar, dengan tadi disampaikan Pak Kepala, dengan program PK ya, luar biasa, SMK PK, Pusat Keunggulan, Center of Excellence, if I'm not mistaken, is it right, Pak Kepala? Betul ya? The Center of Excellence, someday SMK Muhammadiyah will be the Center of Excellence in Tasikmalaya and also in Indonesia. Amin. Wah, Bapak Ibu yang saya hormati, pertama tadi SMK Muhammadiyah kemajuannya luar biasa, sangat besar. Tentu perlu diimbangi juga dengan peningkatan SDM, kualitas SDM. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat mengikuti berbagai workshop, mengikuti berbagai diklat yang sangat luar biasa hebat. Ini hanya menambah sedikit saja, semoga bisa memberikan sesuatu yang mungkin berbeda. Karena saya pun ketika mau mempelajari ini sungguh sangat terpukau, Pak Haji. Saya begitu terjun ke dunia guru penggerak, yang paling banyak saya ucapkan adalah istighfar. Saya banyak beristighfar, astagfirullahaladzim, Masya Allah, ya subhanallah. Ternyata selama ini saya 25 tahun di SMK Muhammadiyah, kemudian 3 tahun saya di SMA Negeri 1, banyak banget sesuatu yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Semoga Allah mengampuni kami. Jadi mungkin kalau dikaitkan dengan agama, ketika kita melakukan satu kesalahan dan itu tidak kita ketahui ilmunya, tidak apa-apa Ustaz ya, kita segera beristighfar, kita segera kembali ke jalan yang benar, begitu ya. Tapi once kita tahu seharusnya seperti apa, tetapi kita tidak melakukannya, itu yang baru akan menjadi azab. Amin. Semoga kita terhindar dari itu ya, dari dosa seperti itu. Saya secara pribadi melakukan refleksi secara rutin. Saya melakukan refleksi atas apa yang saya lakukan selama ini. Ternyata banyak yang tidak sesuainya, Semoga dari sekarang ke depan kita terus memperbaiki diri. Itu barangkali Ibu ya. Semangatnya adalah semangat perubahan, tidak stagnan. Kita tidak merasa oh I'm okay, saya sudah benar, saya sudah hebat. Nah, tapi kita harus selalu berusaha untuk jauh lebih baik. Sekali lagi mohon maaf, saya izin berbagi. Dan yang kedua, kenapa kami pilih SMK Muhammadiyah tadi? Karena SMK Muhammadiyah luar biasa excellent. Yang kedua adalah di SMA 1 alhamdulillah ada 3 orang guru penggerak. Salah satunya ada menemani saya, Ibu Elis Nurjana MPD, guru PKN SMA 1, itu sahabat cerdas saya, sahabat diskusi saya luar biasa. Beliau insya Allah akan berbagi di LGMP PKN Kota Tasik. Kemudian seorang lagi adalah Ibu Meike Inanda Wahyu MPD. Beliau akan melaksanakan pengimbasan atau diseminasi di SMA 1. Dan saya memilih di SMK Muhammadiyah. Ya, semoga ini adalah takdir Allah yang terbaik. Wow, Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke modul atau perkenalan apa sih budaya positif, saya ingin bertanya dulu nih ke Bapak Ibu ya. Saya ingin bertanya dulu ke Bapak Ibu terkait ini apa ya? Bapak
Sering. Baik, Pak Sandi bisa share ya. Pak Sandi sudah share, barangkali silakan Bapak Ibu boleh buka gadgetnya, boleh buka handphonenya. Ada sedikit pertanyaan yang saya lontarkan. Izin berdiri Bapak Ibu ya. Ada 2 pertanyaan Bapak Ibu, betul? Di handphone Bapak Ibu. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang disiplin? Ya, 1 itu silakan tulis bebas saja, beberapa kalimat saja di handphone Bapak Ibu. Padletnya sudah bisa diakses Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apa yang biasanya Bapak atau Ibu lakukan untuk menanamkan disiplin di sekolah? Singkat saja, tidak lama ya, saya hanya beri waktu 5 menit saja. Barangkali ada yang sudah menulis disiplin menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Baik. Melaksanakan sesuatu sesuai aturan. Kemudian datang tepat waktu. Baik, hebat nih Bapak Ibu, keren. Oke, lanjut Bapak Ibu. Untuk pertanyaan nomor 2 ya, untuk pertanyaan nomor 1 melaksanakan sesuatu sesuai aturan. Kemudian ada yang disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, merupakan tanggung jawabnya. Keren. Konsisten dengan komitmen, disiplin patuh dengan aturan. Baik, hebat. Ini sudah banyak masukan. Silakan saya tunggu. Konsisten, kemudian ada lagi di sini ada melaksanakan kewajiban sehingga muncul menjadi budaya disiplin. Baik. Ada lagi taat dan tepat waktu terhadap peraturan. Taat dan patuh tepat waktu, keren. Disiplin merupakan perasaan tadi sudah ya. Oke, bagus sekali, keren nih Bapak Ibu memberikan tauladan, mantap, Masya Allah. Ada lagi disiplin adalah merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya, memberikan contoh yang baik, melakukan pembiasaan sehingga muncul menjadi budaya disiplin, keren. Oke, 1 menit lagi ya Bapak Ibu ya. Masih ada yang beberapa yang sedang mengetik. Baik, kita lanjutkan. Ada guru harus menghindari kebiasaan masuk menggunakan jam karet, molor, dan selalu terlambat masuk kelas, tepat sasaran, taat dan tepat waktu terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Baik, keren sekali ini Bapak Ibu. Ternyata prior knowledge-nya, apa yang Bapak Ibu sudah ketahui tentang disiplin sungguh luar biasa ya. Tidak ada jawaban yang salah, semua benar. Yang tidak benar ada yang tidak menjawab, begitu. Semua hebat, semua keren, semua mantap. Pak Kepala patut bangga dengan guru-guru SMK Muhammadiyah yang luar biasa ini. Baik, Bapak Ibu mengenali foto ini? Ini fotonya kerennya hebat sekali. Foto wisuda tahun berapa nih? 2022, dan saya sudah tidak ada ini untuk membantu saya mengurangi rasa rindu. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah pernah melihat foto ini? Tahu siapa ya? Ki Hajar Dewantara, betul sekali, Bapak pendidikan kita. Beliau adalah Bapak pendidikan kita. Menurut Ki Hajar, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Luar biasa ya Bapak Ibu. Saya juga baru tahu bahwa tujuan pendidikan yang digulirkan oleh Ki Hajar Dewantara akhirnya adalah kebahagiaan dan keselamatan. Jadi yang setinggi-tingginya. Jadi sesungguhnya pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak, kepada murid-murid kita, haruslah menuntun mereka menuju kebahagiaan. Sudahkah kita mengarah ke sana? Ini refleksi kita yang pertama. Sudahkah kita selalu memberikan jalan untuk menuntun mereka menuju kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya?
Itu yang pertama yang saya pelajari dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, saya juga mempelajari ternyata Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan yang begitu luar biasa ini, beliau mengeluarkan banyak filosofi, banyak pemikiran yang begitu luar biasa, begitu berharga. Mungkin yang paling ngetop di telinga kita yang mana Bapak Ibu? Tuturi Handayani. Itu saja. Itu pun karena ada di logo Dinas Pendidikan. Bukan kita tahu maknanya. Kalau ditanya, apa sih makna Tuturi Handayani? Kenapa Tuturi Handayani menjadi moto dari Kementerian Pendidikan? Mungkin kita bingung. Itu aja bagus, lucu, begitunya mungkin. Ternyata ada makna yang begitu mendalam. Yang pertama, salah satu filosofi pendidikan di antara pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan berpihak pada murid. Bapak Ibu, itu refleksi kita juga. Sudahkah pembelajaran di kelas kita semaksimal mungkin ditujukan pada murid, pada berpihak ke murid? Saya sendiri sering merefleksi sekarang. Saya selama ini, Maya, ketika memilih model pembelajaran, misal, saya mau mengajar materi misalnya asking and giving opinion di kelas 11 SMA 1. Kayaknya enak nih pakai problem based learning. Kata siapa enak? Kata Berli, bukan kata murid, gitu kan? Itu yang sering menjadi mindset kita, gitu kan? Buat saya ngajar asking and giving opinion is better in problem based learning, gitu kan? But not for the students. Belum tentu untuk murid-murid kita, gitu kan? Dan seringkali kita tidak bertanya ke murid, apakah mereka menikmati pembelajaran dengan kita? Apakah apa yang kita berikan itu sudah sesuai dengan harapan mereka? Apakah apa yang mereka butuhkan sudah kita berikan atau tidak? Itu yang dimaksud dengan pendidikan yang berpihak pada murid. Seluas-luasnya kita harus memberikan pendidikan itu betul-betul berpihak ke murid. Keberpihakan kita itu bukan ke kurikulum. Keberpihakan kita itu bukan, misalnya kepada target-target angka, tetapi kepada murid, Bu. Bahagiakah anak dengan pembelajaran kita? Ya. Kedua, pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi ini sesuai dengan Ali bin Abi Thalib. Betul Pak Ustadz, Pak Mu'alim, di sini banyak Mu'alim nih. Pak Ade, Pak Ustadz Helmi, Pak Ustadz Heri. Ali bin Abi Thalib mengatakan, bawalah anakmu, gitu kan, dirimu, masuklah dirimu ke zaman, gitu kan, ke zaman anak-anakmu. Jangan paksa anak kita masuk ke dunia kita. Sesuai zamannya, ajarkanlah anakmu sesuai dengan zamannya, gitu kan. Begitupun KHD menitipkan itu, Bapak Ibu, pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam. Apa yang dimaksud kodrat alam? Lingkungan. Anak yang tinggal di lingkungan perkotaan tentu kebutuhannya beda dengan anak-anak yang misalnya di daerah pedesaan. Anak yang di daerah misalnya pegunungan, anak yang di daerah pantai. Kalau di SMK Muhammadiyah mungkin kita harus tahu alamnya itu adalah keluarganya, lingkungannya, economical background keluarganya. Kita harus tahu, Bu, Bapak Ibu. Kita harus tahu murid ini dengan berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman. Kita dituntut untuk mengenal murid secara personal. Ya, betul, Bu. Itu yang saya pikirkan pertama kali. Waduh, saya harus kenal murid saya satu persatu. Dan itu mau tidak mau sekarang step by step saya lakukan. Mau tidak mau, Bu, kita harus tahu. Oh, anak ini ternyata gaya belajarnya begini, anak ini begini. Itu kodrat alam. Kodrat zaman. Anak sekarang, gadget itu kan mainan mereka, betul Bapak Ibu? Gadget mainan mereka sekarang berada di era 4.0, 5.0. Kita nggak bisa alergi pada hal ini, tapi ayo kita ikuti. Maka di kelas implementasikan pembelajaran
pakai games, pakai apa? Contoh saya tadi itu pakai tablet ya, Bapak Ibu. Saya tidak tanya SCP apa maksud disiplin, kan lama kalau saya tanya satu-satu. Tapi saya share tablet, Bapak Ibu nulis, saya bisa baca. Itulah makna teknologi. Salah satu contoh sederhana ya, penggunaan teknologi. Banyak Bu, banyak sekali kita bisa contoh-contoh aplikasi yang bisa kita pakai ke murid-murid kita. Dan anak fun, anak terbukti fun dengan itu, gitu ya. Di aksi nyata saya sebelumnya saya meneliti itu. Kemudian yang berikutnya adalah pendidikan yang menuntun, guru sebagai among. Menuntun itu kan bukan di belakang Pak Ade, tapi digigir gitu kan. Kita pegang tangannya. Guru itu sebagai fasilitator, guru itu sebagai among, bukan menggurui. Tuntunlah anak kita. Guru sebagai among. Jadi kita kalau Ki Hajar mengibaratkannya itu adalah guru itu ibarat petani. Kita diberi lahan. Sekolah itu adalah tanah untuk menyemaikan benih. Kita diberi benih macam-macam kan? Ada benih yang bagus, ada benih yang mungkin kolpetong gitu kan, macam-macam benihnya. Bagaimana petani itu melakukan treatment pada benih dan lahan itu agar tumbuh menjadi padi yang luar biasa. Jangan harap kita menebar benih padi tumbuh jagung, salah besar. Kalau Bapak Ibu guru berharap anak-anak kita jadi apa gitu ya, tapi ayo kita kuatkan segala kodrat yang ada di dalam diri mereka, maksimalkan sehingga potensi mereka bisa melejit. Sesungguhnya murid-murid kita itu bukan kertas kosong, tapi mereka sudah punya garis tipis-tipis. Kita hanya tinggal menebarkan apa sih potensi yang ada di si A, apa potensi yang ada di si B. Kita tuntun Bapak Ibu, kuatkan potensi mereka sehingga mereka akan semakin melejit. Kemudian yang keempat adalah trilogi semboyan yang dari Wantara. Dulu sudah sangat populer. Ingat sesungguhnya di depan memberi keteladanan. Jangan berharap anak-anak kita tidak membuang sampah sembarangan. Kalau Bapak Ibu gurunya misalnya masih buang sampah sembarangan, jangan berharap anak-anak murid kita datang on time. Kalau Bapak Ibu guru ke kelas masih menunggu dengan nilai kepalanya ada atau tidak, misalnya. Ing Madyo Mangun Karso, di tengah kita memberikan dorongan dan tuturi handayanya, ya, di tengah menggerakkan maaf, di belakang kita berikan dorongan. Ini sungguh luar biasa pemikiran-pemikiran KHD ini. Semoga kita bisa satu persatu mengimplementasikan, menerapkan di sekolah, ya, menerapkan. Saya belum bisa Bapak Ibu menerapkan di seluruh sekolah. At least saya coba sedikit demi sedikit di kelas yang saya ampu. Di kelas yang saya ampu, saya sedikit demi sedikit berpihak pada murid. Saya lakukan dulu assessment, apa yang kamu inginkan. Setelah pembelajaran saya lakukan refleksi. Mana bagian yang kamu suka, mana bagian yang kamu tidak suka. Kamu pengennya misalnya kayak apa ngajarnya. Itu kita dengarkan apa yang Anda inginkan. Wow, berikutnya adalah yang ingin saya sampaikan. Sekarang ada perubahan paradigma belajar dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini disampaikan oleh Stephen Covey. Beliau adalah penulis Principle Centered Leadership. Ya. Bagaimana kita melakukan perubahan itu tentu harus diawali dengan perubahan paradigma, perubahan mindset, pola pikir, Bapak Ibu. Ya. Mari kita, saya mengajak Bapak Ibu untuk berubah sedikit demi sedikit. Saya pun sama Bu. Saya mengajak bukan, ayo Bapak Ibu berubah, tapi yuk sama-sama kita berubah ya. Bukan silakan. Kita lihat bagaimana perubahannya. Stimulus dan respon dengan teori kontrol, apa bedanya? Untuk stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Kita menganggap semua murid sama kebutuhannya. Padahal di teori
setiap murid punya kebutuhan yang berbeda. Kemudian semua orang melihat yang sama, padahal semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Saya berbicara di sini, Bapak Ibu mendengar hal yang sama, tapi dari 30 orang, 40 orang yang hadir di tempat ini, tentu gambarannya berbeda-beda, dan saya tidak bisa berharap sama, gitu kan? Karena masing-masing punya mindset yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu di teori awal stimulus respon. Sekarang coba kita rubah bahwa kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan memaksakan kamu harus begini, gitu kan? Kita harus paham, oh dia mah mikirnya begini, dia mikirnya begitu, tidak boleh harus sama dengan saya. Tidak ada lagi seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selanjutnya, semua perilaku, kalau di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kita dulu tuh menganggap ketika anak terlambat, kamu tuh terlambat ya, tanpa bertanya kenapa kamu terlambat. Ada apa yang buat kamu terlambat? Kita langsung menjudge, kamu tuh terus aja terlambat, kamu tuh selalu tidak mengerjakan tugas, kamu tuh selalu begini. Itu kita sedang menganggap bahwa itu sebagai suatu kesalahan tanpa mengecek dulu apa sesungguhnya di balik itu, bahwa setiap perilaku itu mesti ada tujuan, gitu kan? Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau orang pemikiran lama, orang lain bisa mengontrol saya, padahal kita yang bisa mengontrol diri sendiri, bukan orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau Bapak Ibu misalnya meminta anak tentang murid, ayo kerjakan tugas minggu depan harus dikumpulkan, due date-nya minggu depan, ternyata anak tidak mengumpulkan, maka kita paksa. Kalau tidak mengumpulkan, bla 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 bla. Seharusnya ada kolaborasi, ada konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini yang akan saya tawarkan kepada Bapak Ibu. Bagaimana kita seharusnya memperlakukan murid, begitu. Pemaksaan pada saat gagal ini, dan kemudian ada model berpikir menang kalah. Padahal yang lebih bagus adalah win-win solution. Kita tawarkan pilihan-pilihan itu, kita tawarkan. Bagaimana realita teori kontrol ini dalam di kelas kita? Tadi ini saya kaitkan dengan disiplin positif, ya. Tadi saya bertanya, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang disiplin? Luar biasa, Bapak Ibu sudah tahu banyak tentang disiplin. Untuk menciptakan lingkungan positif, perlu ditumbuhkan disiplin positif. Tadi Pak Kepala di sambutannya mengatakan, gitu kan, bahwa untuk membentuk ekosistem sekolah yang nyaman harus diawali dari diri kita. Untuk mencapai visi, gitu kan, visi sekolah yang tentu sangat luar biasa, yang mudah-mudahan masih saya ingat, ya. Kemudian tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik kepada murid, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan memiliki motivasi intrinsik tersebut akan berdampak jangka panjang, dan mereka tidak akan terpengaruh dengan hukuman atau apapun atau hadiahnya. Jadi target akhirnya ketika anak sudah tumbuh disiplin positif, tidak ada lagi hadiah dan hukuman. Bapak Ibu, ini yang salah satu yang membuat saya istighfar. Ternyata salah, kita selama ini selalu memberikan hukuman, selalu memberikan hadiah. Gak boleh. Itu motivasinya bukan intrinsik, tapi ekstrinsik, motivasi dari luar. Saya sendiri yang sederhana nih, mungkin teman-teman ada yang melakukan atau tidak, ini yang saya lakukan, refleksi ke diri saya. Kalau di kelas, ketika saya menanyakan sebuah pertanyaan atau membahas sebuah pertanyaan, siapa yang bisa jawab? Who can answer the question? Saya tanya, anak macam semua, gitu kan? Macam pada pengen jawab, rebutan. Kenapa rebutan? Di kelas saya ampu, itu rebutan, pada pengen jawab. Kenapa? Karena saya kasih poin plus. Yang bisa jawab saya kasih
edukasi positif gitu kan, mereka rebutan. Bahkan ada siswa saya yang sampai pada saat sesi diskusi, saat kita diskusi yang bukan kelompok kecil, kelompok besar di kelas, itu sampai pindah duduknya ke depan Pak, duduk gepor gitu, karena kenapa pindahnya di situ nak? Kenapa duduknya di situ? Dia bilang, saya pengen miss lihat saya pada saat ngacu. Ngejar apa? Ngejar plus. Ngejar plus. Bukan ngejar pengen bisa. Itu kesalahan saya Bapak Ibu. Yang saya astagfirullahaladzim, saya sekarang sedikit demi sedikit berubah. Saya tinggalkan itu. Tidak lagi ngasih plus, tidak lagi, kalau sanksi sih memang dari dulu juga tidak terlalu sering beri sanksi ya. Kalau reward ya, saya sering berikan reward. Untuk yang bisa jawab, misalnya saya sudah bawa coklat atau apa ya, ada quiz itu sudah dikasih. Nah itu ternyata tidak bagus Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu masih melakukan itu, yuk kita sama-sama tinggalkan gitu. Kita ganti Bapak Ibu. Makna kata disiplin menurut Ki Hajar, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Intrinsi tadi ya. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu diri sendiri yang mewajibkan sekeras-kerasnya dan dalam diri sendiri. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mewajibkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi tugas kita sebagai guru adalah menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada di dalam murid, begitu. Bukan memberikan reward and punishment. Kenapa reward and punishment harus dihindari? Kita lihat jenisnya Bapak Ibu ya nanti. Nah ini motivasi perilaku manusia. Ada 3 Bapak Ibu. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya tanya, kalau Bapak Ibu datang 6.30 sudah ada di sekolah, kenapa? Apa karena takut sama Pak Kepala? Atau karena saya guru nih harus datang sebelum murid saya datang? Atau takut sama Pak Sandi gitu kan? Atau takut kena macet dan lain banyak motivasinya kan? Semoga tidak termasuk yang pertama, takut ditegur Pak Kepala gitu kan? Takut nanti dipanggil sama kepala SP1, terlambatnya selama 1 bulan sekian kali dicatat gitu. Awalnya saya juga begitu Bu. Saya datang 6.30 sudah di sekolah itu karena takut Pak Kepala sudah nongkrong di gerbang. 6.25 rata-rata 6.25 6.30 ya. Pak Kepala sudah di gerbang, nanti bertanya gitu. Gak tanya Bapak namanya sebenarnya, Bu, namanya Supi gitu, aku jelek gitu. Hanya ditanya segitu aja udah mak jelek gitu. Padahal 6.45 itu ya, 6.45 perhatian masih pagi ya gitu. Tapi rasanya kok 6.45 tuh nginjek ruang guru kayak enggak asal kenapa begitu ya. Kalau 6.30 sih kita suka ada gurauan di sekolah kami. Kalau masuk ruang guru itu, halo, maaf ya, medali emas sudah saya dapat, maaf ya, medali perunggu sudah saya dapat. Jadi yang pertama datang itu selalu mengklaim, hey, saya medali emas, saya medali perunggu. Yang keempat ke sana tuh besi gitu. Itu gurauan saja Pak, hanya untuk memotivasi kami untuk bisa datang lebih awal gitu. Begitu. Bu Sita ya di sini masih memegang medali emas, keren Bu Sita. Pak Erik mantap. Nanti kolaborasi dengan Bu Hajar Nok di SMA 1 yang selalu memegang medali emas gitu. Sulit untuk dikatakan, padahal rumahnya jauh gitu. Jadi bukan persoalan jauh dekat gitu kan, bukan persoalan jauh dekat. Nah, itu kalau menurut yang melontarkan motivasi ini, teori ini, itu paling jelek katanya ternyata. Motivasi karena takut dihukum atau takut tidak nyaman itu karena kayak tadi, saya kalau masuk ruang guru 6 lewat dari 6.30 tuh perasaan guru-guru tuh ngeliatin semua, padahal enggak, itu coba perasaan kita aja begitu ya. Itu perasaan ketidaknyamanan sama itu perasaan yang paling jelek gitu. Sungguh.
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dipuji gitu ya, oh hebat, selalu datang on time gitu. Oh, Bu Seni ini kalau ngumpulin perangkat pembelajaran selalu paling duluan kata Pak Sandi misalnya. Kita hanya ngejar itu misal, gitu kan? Berarti motivasinya sudah baik. Oh Pak Ade ini kalau ngajar tidak pernah mengurangi waktu, tidak pernah selalu mengawali dengan on time, mengakhiri dengan ini karena nanti kalau Pak Kepala ngontrol ke kelas, saya kan dipuji, dinaikin bonus, amin. Itu kan kalau hanya sekedar itu ternyata jelek, ternyata kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Karena dampaknya hanya sesaat, Bapak Ibu ternyata. Dampaknya hanya sesaat. Mungkin mereka taat ketika Pak Kepala ada, begitu ya. Maaf saya mencontohkannya kepada Bapak Ibu ya, mohon maaf jika namanya disebut. Kepada murid misalnya, gitu kan. Tapi ketika Pak Kepala, maaf misalnya Pak Kepalanya izin ibadah haji, wah pasti semrawut. Kalau semua guru motivasinya di nomor 1 atau nomor 2, ibadah haji kan lama, betul? Hampir 2 bulan, 40 hari, sudah kacau beliau karena kita tidak punya motivasi yang jangka panjang gitu. Itu pun murid-murid kita, Bapak Ibu. Maka jangan biasakan kepada murid kita memberikan motivasi ke 1, kedua, mari kita tumbuhkan sama-sama. Pak Kepala tadi katakan Bu Erni mempunyai kepedulian ke SMK Muhammadiyah ini pasti. Saya masih aktif di Muhammadiyah ya. Tentu ingin sekolah Muhammadiyah semakin maju, murid-muridnya semakin berkarakter, begitu kan? Salah satunya yuk kita tumbuhkan motivasi intrinsik yang luar biasa ini. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu yang paling hebat. Keluarnya dari dalam hati gitu. Saya yakin kalau Bu Siska itu sudah intrinsik, tidak kenal badai, tidak kenal hujan, pasti datangnya on time gitu kan. Seperti itu misalnya gitu kan. Karena yakin oh saya harus datang on time. Saya ke kelas itu harus sudah dalam keadaan fresh. Kalau datang jam 7 kurang 5, aduh betapa capeknya kita. Datang ke ruang guru aneh-aneh, jaket, wah kok mana daftar absen, mana buku. Sekarang teh apalagi kalau nggak siap, mau ngajar apa ya? Di kelas apa ya? Lupa lagi. Kamarnya hancarnya duit ke mana? Oh semakin berat kalau seperti itu. Tapi kalau kita punya waktu setengah jam, kita bisa bernafas lebih lega, kita bisa menyiapkan diri dengan baik ke kelas mau ngajar apa nih, ruang prepare lebih santai, lebih relax, gitu kan? Kita bisa berinteraksi dulu dengan Bapak Ibu guru di ruang guru. Kita bercakap-cakap menanyakan kabar di rumahnya, putra putrinya kan itu akan lebih ekosistem akan jauh lebih menyenangkan Bapak Ibu. Bincang-bincang ringan seperti itu sangat diperlukan. Maksudnya gimana putra putrinya? Itu kan sangat hangat ya. Kita kembalikan ke zaman yang dahulu. Semoga kita bisa mengembangkan ini gitu. Kita yakin bahwa kita harus datang on time karena itu kewajiban kita. Kita yakinkan murid-murid kita bahwa Anda sebagai murid harus datang on time. Misal, ini contoh saja ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya kebutuhan dasar. Kenapa saya bicarakan kebutuhan dasar? Kita ketika mengamati seorang murid yang datang terlambat, Bapak Ibu jangan langsung judge. Oh, dia telat, dia selalu terlambat, dia selalu datang terlambat, dia nggak disiplin, dia tidak memperhatikan peraturan dan lain sebagainya. Tanpa kita tanya, kenapa? Menurut teori, sesungguhnya ketika seseorang melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran dari kesepakatan yang sudah dibangun, itu karena kebutuhan dasarnya ada yang tidak terpenuhi. Kita harus telusuri apa kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, begitu. Bisa jadi misalnya kebutuhan dasar itu kan ada kebutuhan bertahan hidup, itu berhubungan dengan jasmani, fisik, sandang, pangan, papan dan sebagainya. Kalau misalnya ada murid datang terlambat, Pak Sandi tanya, kenapa kamu terlambat nak? Mungkin dia bilang salah apa? Maka saya terlambat karena tadi saya jajan dulu di kantin sebelah, gitu kan? Berarti dia bisa jadi dia kebutuhan dasar ininya apa?
jasmaninya tidak terpenuhi, dia tidak sempat sarapan di rumah. Kita harus tahu itu. Apa yang menjadi penyebab? Bisa jadi juga dia kurang kasih sayang dan rasa diterima. Dia ingin diperhatikan oleh Pak Santi, oleh Bapak Ibu guru, gitu kan? Dengan dia datang terlambat, orang akan memperhatikan dia. Bisa jadi kan? Bukan karena rasa laparnya, tapi dia terlambat karena begitu terlambat semua orang tertuju pada dia. Dia ditanya, kenapa nak kamu terlambat? Ternyata ketika kita telusuri dia rasa sayangnya kurang gitu. Dia ingin diperhatikan, dia ingin diterima, eksistensinya di dalam di dalam komunitas ingin dihargai. Nah kadang-kadang orang yang kasih sayang dan rasa diterimanya tidak terpenuhi itu suka aneh-aneh ya. Cari perhatian, betul Pak, cari perhatian. Banyak sekali kasus-kasus di kelas yang menunjukkan anak yang ternyata ini rasa kasih sayangnya tidak terpenuhi. Yang paling parah dia nanti akan menyendiri gitu ya, atau dia menjadi pelaku bullying untuk mencari perhatian. Maka Bapak Ibu guru sebagai garda terdepan harus bisa mencermati perilaku murid-murid kita. Jangan langsung judge ketika ada kesalahan yang dilakukan murid kita. Mari kita sama-sama ini dulu, kita cooling down. Nanti ada tekniknya ya Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Ada kebutuhan penguasaan. Kan kalau dia terlambat, saya lihat nih, saya kan KM, saya kan pengen jadi kayak yang lagi gitu ya, suka ada yang lagi pengen kelihatan berkuasa. Kebutuhan dia untuk diakui bahwa dia mampu. Semua orang punya kebutuhan itu Bapak Ibu. Ini basic needs. Semua orang butuh hal ini. Ada yang terpenuhi, ada yang tidak. Nah yang tidak pasti akan menimbulkan gejala perilaku yang berbeda. Maka kita sebagai guru wajib melihat jika ada perilaku, mungkin rekan kita juga mau ya diperhatikan gitu kan. Oh jangan-jangan ini kenapa nih ngajarnya jadi sampai begini? Jangan-jangan belum makan siang. Berarti kebutuhan dasar jasmaninya belum terpenuhi, begitu kan? Oh sudah jam 2 dia belum makan siang. Kenapa belum makan siang? Ternyata misalnya maaf bekalnya ketinggalan, bisa jadi ya. Atau dia lupa membawa bekal makanan dari rumah, atau tidak ada waktu untuk keluar dari kelas karena jadwalnya sangat padat, sehingga tidak punya kesempatan untuk beli makan gitu ya. Nah berarti di sini tim manajerial harus aware gitu. Oh berarti harus ada nih jeda yang memungkinkan Bapak Ibu guru untuk bisa istirahat, makan siang, take a break dan seterusnya. Kemudian kebebasan kebutuhan akan pilihan. Contoh ketika murid misalnya ketahuan menggunakan handphone di kelas, kita jangan tiba-tiba marah gitu kan. Mungkin dia menginginkan bebas bermain gitu kan, ingin bebas tidak mau diatur-atur. Semua orang pasti punya kebutuhan itu. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Bisa jadi juga tadi si anak yang saya contohkan ketika kesiangan dia ditanya sama Pak Sandi, misalnya kenapa kamu terlambat nak? Dia tidak bawa makanan, kemudian dia misalnya bawa makanan orang lain. Mungkin bagi dia melihat ekspresi temannya yang makanannya dia bawa jadi lucu gitu kan. Ada kan anak yang senang melihat orang lain diganggu, dibully. Nah itu berarti dia senang melihat orang lain tersiksa gitu kan. Ini bahaya Bapak Ibu kalau kita tidak bisa mengidentifikasi. Maka mari sama-sama kita tajamkan hati kita untuk bisa mencermati begitu. Bagaimana kondisi murid-murid kita, apakah kebutuhan dasarnya tersebut sudah terpenuhi atau tidak. Selanjutnya Bapak Ibu, ketika kita akan menangani murid-murid kita yang tadi bermasalah, nah saya mendapatkan ilmu ternyata tidak bisa serta-merta kita kita tindak begitu ya. Ternyata ada 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan. Mari sekarang kita merefleksi diri, kita ada di mana, gitu kan? Kita ada di mana?
entah pakai tempeleng. Verbal juga termasuk fisik loh Bapak Ibu. Misalnya memarahi dengan bahasa yang tidak bagus gitu ya. Kamu tuh selalu kesiangan. Itu ternyata termasuk kategori penghukum. Kamu selalu kesiangan. Kata kamu selalu kesiangan itu adalah sudah judgement yang sangat berat untuk murid Bapak Ibu. Gimana sih kamu selalu kesiangan? Biasanya nadanya kenceng gitu. Orang yang tipikal penghukum itu nadanya keras, tidak bersahabat, suaranya kencang begitu dan mengintimidasi, membuat murid merasa ketakutan. Semoga di SMK Muhammadiyah sudah tidak ada yang berada di posisi kontrol penghukum. Kita sudah bisa menghindari posisi melakukan kekerasan verbal atau kekerasan fisik, apalagi fisik harus sudah sangat kita hindari ya. Apalagi pakai bahasa maaf yang kasar sekali, itu sudah tidak bisa dibenarkan. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah ini kayaknya benar, mungkin kita pernah ya, saya sendiri kayaknya pernah deh Pak, kayaknya pernah ya. Seperti apa membuat rasa bersalah? Guru biasanya bersuara lembut, kemudian menggunakan keheningan, cemplik, hening, nggak ada suara, gitu kan? Yang membuat anak merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Ternyata yang paling parah efeknya adalah anak rendah diri Bapak Ibu. Contoh kalimatnya seperti apa? Misalnya, aduh kamu sudah terlambat lagi ya, nanti ibu dimarahin dong sama Pak Kepala. Anak tuh merasa bersalah, Bu Erli dimarahin kepala karena saya, gitu kan? Aduh kamu tugasnya gak masuk, gimana dong ibu harus sampaikan pada orang tuamu. Nah, gimana Bapak Ibu? Saya pernah, bahkan mungkin beberapa kali sering berada di posisi ini. Mari istighfar bersama-sama. Ternyata tidak bagus efeknya Bapak Ibu. Tidak bagus. Saya sendiri asli saya merinding begitu melihat ini. Ada videonya Bapak Ibu, nanti saya share ke Pak Sandi ya. Saya share ke Pak Sandi untuk bisa dipublish ke semua. Bagaimana kita melakukan treatment yang baik kepada murid. Ternyata dengan lembut, secara lembut juga salah gitu. Pengawasan leres ya, terutama ibu-ibu nih. Aduh, gitu kan. Pak Eko ya, di masa lalu kita seperti itu. Nah, kita tutup pintu. Hening, anak didiamkan dulu, dilihatin, gitu kan? Kita lihatin, diam gitu. Aduh, kamu sudah begini lagi, gimana dong ibu? Jadi seperti kita tuh terhukum gitu kan, karena kita yang menjadi begitu terpuruknya. Kamu tuh penyebab saya menjadi begini. Anak tuh ya pasti dalam hati, aduh misalnya jadi begini karena saya, gitu kan? Itu anak pikiran Bapak Ibu, kepikiran ya. Yang ketiga teman. Ini kayaknya banyak yang merasa deh ya. Yang kedua, ada yang merasa begini, pansor. Kayaknya ibu-ibu nih banyak yang kedua ya. Tugas. Yang ketiga teman. Kita memposisikan diri sebagai teman murid. Ketika kita menempatkan diri sebagai teman murid, tidak selalu positif Bapak Ibu. Ada negatifnya ketika kita memposisikan diri sebagai teman. Apa negatifnya? Dia tidak akan menyakiti murid. Betul, dia tidak akan menyakiti murid. Tapi tetap akan mengontrol murid dengan persuasif. Biasanya nada-nadanya humor, gitu kan? Dalam penanganannya, posisi teman pada guru bisa positif atau negatif. Contohnya begini, ya kamu udah terlambat lagi, gimana sih? Kamu
deui kitu deui gitu kan. Gimana nih? Duh, kamu apa efek negatifnya? Kalau saya misalnya memperlakukan murid saya seperti seorang teman, misalnya ditangani oleh piket di depan saya sebagai wali kelas. Misalnya ini ada siswa yang terlambat yang ibu wali kelas, oh iya dia datang, aduh kamu, dah nanti ibu tanganin, tenang, gampang, dah urusannya gampang, gitu kan? Itu teman loh, itu bukan pertemanan. Ketika kita tidak ada, anak kita mengatakan, misalnya ternyata bukan teman saya. Anak frustasi Bapak Ibu. Oh ternyata dia nggak ada perasaan kita butuh. Dia nggak hati, ternyata bohong apa yang kita lakukan gitu kan, PHP. Karena kita melakukan pendekatan yang tidak pada tempatnya. Gitu. Yang keempat, pemantau. Posisi pemantau sangat mengandalkan perhitungan data, catatan yang dapat digunakan untuk menjadi bukti atas perilaku. Ini dari catatan saya dapat dari guru PAI. Kita bawa buku kan, bawa absen, bawa apa ya, bawa catatan. Menurut informasi yang saya terima, kamu tuh dari 6 kali gak masuk matematika. Oke, sekarang kamu saya hukum. Kita perhatikan, gitu kan? Kita tungguin, itu pemantau itu ditungguin kita gak tinggalin. Sekarang kamu misalnya kerjakan ini di ruang guru. Betul, di ruang guru, gitu kan? Gitu. Kita tungguin, itu kita pemantau, kita posisinya sebagai pemantau. Nah itu udah agak lebih mendingan mungkin ya kalau tahapannya. Yang paling parah tuh yang tadi itu yang penghukum ya, semoga tidak ada, amin. Dan yang terakhir yang terbaik adalah posisi manajer. Semoga nanti kita bergerak sedikit-sedikit ke posisi manajer. Saya yakin sebetulnya Bapak Ibu sih sudah ya, cuma gak tahu namanya gitu. Atos ABG, ya sip. Posisi di mana guru bersama dengan murid, kita setara dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi dari permasalahan sendiri. Jadi bukan kita yang menyelesaikan, biarkan murid menyelesaikan sendiri permasalahannya. Kita hanya menuntut mereka untuk menemukan permasalahannya. Itulah posisi kontrol terbaik yang bisa Bapak Ibu lakukan sebagai seorang guru di kelas. Jadi di posisi manajer, kita tidak menjudge anak, tapi menanyakan kepada murid. Misalnya saya lakukan sih, saya dapat laporan misalnya dari seorang guru, kenapa kamu, ada apa, ada yang ingin dibicarakan? Dia datang ke ruang guru, ya Miss, saya tadi nggak masuk pelajaran matematika. Oh ya, kenapa tidak masuk matematika? Biarkan anak bercerita, dan nantinya dia akan menemukan sendiri jawabannya. Ya, nanti kita contohkan pada sesi berikutnya. Ini posisi kontrol yang terbaik adalah sebagai seorang manajer. Barangkali Bapak Ibu sudah pernah melakukan ini. Dari 5 ini kira-kira yang paling sering Bapak Ibu lakukan yang mana? Kombinasi campur, baik. Tergantung mood. Barangkali tergantung situasi ya, tergantung situasi. Sini juga pernah merasakan. Betul. Kolaborasi. Betul. Betul Pak Haji. Jadi kalau kita berposisi sebagai penghukum, itu resikonya kan berat. Apalagi sekarang resikonya berat ketika terjadi sesuatu. Maka kalaupun sesekali kita berposisi sebagai pemantau
bikin saya membuat rasa bersalah, gitu kan? Sering tuh gitu mah, padahal gitu ya, jadi sering diam gitu ya menangani anak. Semakin kesini semakin menyadari ternyata itu bukan treatment yang terbaik gitu ya. Maka mari kita berubah ke arah yang jauh lebih baik, begitu ya. Baik, selanjutnya dalam menangani sebagai manajer, makanya tadi saya perkenalkan dulu ini ya sebelum saya tayangkan videonya. Ketika kita berposisi sebagai seorang manajer, ada tekniknya Bapak Ibu. Namanya segitiga restitusi, bukan Ibu Resti ya. Segitiga restitusi. Kenapa disebut segitiga restitusi? Karena ada 3 langkah. Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan ini, gitu kan? Tapi mungkin tidak tahu namanya. Kalau saya, seingat saya, yang tidak saya lakukan adalah langkah ketiga. Langkah ke-1 dan ke-2 sering saya lakukan, tetapi langkah ketiga saya baru tahu setelah saya di PGP, setelah saya di pendidikan guru penggerak. Segitiga restitusi ini adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua. Jadi bisa orang tua juga, apalagi yang masih punya anak yang kecil-kecil ya, kita bisa terapkan ini di rumah Bapak Ibu. Bisa kita lakukan di rumah agar dapat menghasilkan murid yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Itu kan impian kita, betul? Punya murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi ini ada 3. Ya, yang pertama kita menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini seolah-olah kita kita juga memaklumi gitu, atau kita menganggap bahwa kesalahan itu hal yang wajar. Misalnya dengan kalimat seperti ini, oh wajar kamu melakukan seperti itu. Nadanya seperti itu ya Bu, tidak terlalu lembut, tapi tidak terlalu keras. Iya, jangan keras Pak. Nadanya seperti ya, jadi mungkin seperti menstabilkan identitas itu. Oh begitu, wajar kalau kamu seperti itu. Ibu juga kalau jadi kamu mungkin akan melakukan hal yang sama. Nah itu kita menstabilkan identitas itu dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Anak itu gagal ketika melakukan kesalahan, gitu kan? Kita angkat supaya dia menjadi sukses, jangan dibiarkan terpuruk, gitu. Dengan segitiga restitusi ini bisa mengembalikan anak ke kelompoknya dengan percaya diri. Misal ada anak yang merokok di luar di kelas, gitu kan? Tidak. Atau kita ambil contoh anak yang main handphone chattingan di kelas. Kita tegur, gitu kan? Kita panggil ke ruangan, jangan ditegur di kelas Bapak Ibu. Kalau segitiga restitusi tidak ditegur di kelas, biarkan di kelas. Tapi nanti setelah pembelajaran selesai, Ibu tunggu di ruangan ya nak. Dia datang ke ruangan. Ketika datang ke ruangan langsung dipukul, langsung diberi bahasa yang tidak bagus, gitu ya. Tapi ketika kita ke ruangan kita tanya, tadi kamu menggunakan handphone pada saat di kelas, betul? Kita tanya dulu, betul tidak? Oh iya Bu, betul. Tadi saya chatting waktu Ibu sedang mengajar. Saya melakukan itu bukan memang real terjadi. Kamu chatting tadi? Iya. Kenapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Saya chatting Bu sama temen katanya di grup futsal. Kan kami mau booking ini, mau booking lapang. Anak-anak susah Bu diajak booking, jadi curhat lah bahwa dia harus segera memastikan gitu, maka dia tanya itu. Kan kesel ya Bu, anak-anaknya tidak segera memutuskan, saya pengen segera dapat keputusan. Saya mengatakan gini, oh iya, memang sih ya kalau hal seperti itu kita juga butuh keputusan yang cepat. Nah itu kita seperti ada di pihak anak gitu kan, dengan mengatakan seperti itu gitu. Wajar kamu melakukan seperti itu. Kita wajar dulu, biarkan dulu, angkat dulu Bu, stabilkan dulu. Nah kemudian setelah ngobrol, coba kamu mau ceritakan nggak? Ibu yakin kamu punya alasan. Nah jangan
dia jelaskan, gitu kan? Sehingga kita paham. Kadang-kadang kan kita tidak bertanya alasan, ya kan? Tanya alasan. Ibu yakin kamu masih punya alasan? Itu untuk menstabilkan, kemudian untuk memvalidasi tindakan yang salah. Nah, tapi kamu tahu kan bahwa sekarang kamu ada kamu ada dalam masalah? Ya Bu, saya tahu saya salah, gitu kan? Bahwa tindakan yang kamu lakukan itu salah, kamu tahu? Ya Bu, saya tahu. Nah, baru ke menanyakan keyakinan. Apa yang disebut dengan keyakinan? Nanti saya jelaskan. Saya tanya, terus keyakinan mana menurut kamu, keyakinan kelas kita yang mana yang tidak kamu tunjukkan hari ini? Nanti dia yang menyadari, oh iya Bu, saya tidak menghargai. Keyakinan kelasnya salah satunya adalah saling menghargai. Saya tidak saling menghargai, gitu. Baik, sekarang apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalah? Nah, ada dialog seperti itu Pak. Itu namanya dialog restitusi. Dan kita kembalikan setelah selesai, kita kembalikan anak ke kelasnya. Maka anak kembali ke kelas itu akan percaya diri. Tidak lagi terpuruk habis dimarahin di ruang BK, gitu kan? Habis dimarahin, kesannya kan kalau ruang BK itu gimana gitu ya? Dipanggil ke ruang BK berarti bermasalah, padahal tidak selalu seperti itu. Anak konseling pendidikan, anak konseling melanjutkan ke perguruan tinggi, anak konseling mau bekerja di mana, itu adalah di ruang BK. Nah, keyakinan kelas tadi kan saya tanya, kita tanya kepada murid, keyakinan kelas yang mana yang tidak kamu tunjukkan? Maka itulah pentingnya kita membentuk atau merumuskan sebuah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Boleh Pak, di sekolah, di tingkatan sekolah kita buat keyakinan dengan Bapak Ibu guru gitu. Bukan peraturan yang ditetapkan oleh kepala sekolah, oleh manajerial, tapi sebuah kesepakatan sebuah keyakinan yang berasal dari kesepakatan, gitu ya. Ini berisi nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama yang merujuk pada pencapaian visi misi. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa nilai-nilai yang universal. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif, bukan kalimat negatif seperti jangan membuat sampah sembarangan. Tidak, jangan buang sampah sembarangan. Jangan datang terlambat, tetapi datanglah tepat waktu. Misalnya. Jadi kalimatnya positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan diingat oleh warga kelas. Kemudian jangan sampai 20 gitu Pak. Saya bikin di kelas cuma 5 Bapak Ibu. Nanti saya perlihatkan. Ya, nanti saya perlihatkan yang sampel saya Pak. Praktik baik yang sudah saya lakukan. Gitu. Inilah pentingnya berbagi, gitu kan. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Mungkin yang bisa diterapkan di SMA 1 dengan di sini beda, gitu kan. Maka ada klausul ini harus disesuaikan dengan lingkungan. Kemudian semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas melalui kegiatan surat pendapat. Jadi datangnya dari bawah, gitu. Bukan dari atas langsung ini loh tata tertib yang harus taati, gitu. Tapi datang dari bawah. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Secara simultan rutin kita harus melakukan peninjauan ulang. Apakah keyakinan kelasnya sudah masih cocok atau tidak, gitu ya. Seiring perkembangan waktu kan tetap harus dicek ulang, gitu ya. Bagaimana langkah-langkah membuat keyakinan kelas? Pertama, mempersilahkan seluruh warga kelas atau sekolah untuk mencurahkan pendapat. Bapak Ibu boleh bagi kertas, suruh nulis, gitu kan? Boleh ditulis di papan tulis, boleh seperti apa. Langkah yang kedua adalah mencatat masukan-masukan di papan tulis atau kertas besar. Bisa pakai kertas plano ya, bisa. Banyak variasi yang bisa Bapak Ibu lakukan. Kemudian menyusun keyakinan kelas atau sekolah sesuai prosedur. Ganti kalimat negatif menjadi positif tadi. Mungkin dari anak-anak macam-macam kalimatnya, ya. Kemudian tinjau kembali peraturan-peraturan tersebut. Temukan nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Misalnya yang berkaitan dengan kebersihan, itu macam-macam kan. Kemarin beberapa waktu lalu saya di kelas melakukan
Ada lagi yang menulis jangan menyimpan tisu di banyak sekali. Itu akhirnya merucut kepada kebersihan. Maka kita satukan. Kemudian ada yang begini, Miss, aku sering kehilangan pulpen. Aku sudah hilang pulpen sampai setengah semester. Aku sudah hilang 3 pulpen. Oke, tulis. Nah, dia tulis. Kemudian saya saya apa? Nah, berarti dia nulisnya jangan menggunakan barang orang tanpa izin, seperti itu. Jadi ketika saya melakukan kesepakatan kelas, saya bilang kepada anak-anak, mereka awalnya bingung apa yang harus dilakukan. Saya hanya mengatakan begini, nah kalian kan ingin belajar dengan nyaman. Apa kira-kira yang akan membuat kelas ini nyaman dan kamu merasa enjoy belajar bersama teman-teman kamu? Nah, maka mereka menulis. Kemudian tinjau ulang jika ada yang sama atau ada dalam satu payung nilai yang tadi ya, misalnya satu payung nilainya kebersihan, satu payung nilai saling menghargai, satu payung nilai kasih sayang, kita satukan, gitu kan? Kemudian kelompokkan untuk mengerucutkan jumlah keyakinan kelas biar tidak terlalu banyak, kita kerucutkan. Kemudian tinjau ulang, setelah selesai tinjau ulang, sepakati oleh semua warga sekolah atau oleh warga kelas. Kemudian tempatkan atau simpan di kelas yang mudah, di tempat yang mudah dilihat. Kalau di kelas ya. Ini beberapa contoh praktik baik yang sudah saya lakukan, Bapak Ibu. Di gambar pertama bisa terlihat ya. Di gambar pertama adalah ketika murid-murid menulis. Ini saya lakukan di kelas 11 MIPA 8 SMA 1 yang saya menjadi wali kelasnya. Saya wali kelas 11 MIPA 8. Saya ajak mereka untuk menuliskan apa yang bisa membuat mereka nyaman di kelas. Saya bagikan kertas itu yang sticky notes itu kan, kita sudah siapkan, kita bagikan. Kemudian ya sebelum selesai mereka bareng-bareng dulu. Ada yang bilang, Miss, apakah satu orang satu lembar? Jika kurang silakan, boleh. Anda boleh bebas. Kan kita memberikan kemerdekaan yang ini kepada murid ya, bebas silakan. Unek-unek kamu tuliskan semua. Itu sampai mau habis Pak, 100 lembar. Karena saking banyaknya anak yang pengen mencurahkan, ketika anak diberi ruang, itu anak itu ternyata begitu ekspresif begitu ya. Ini mereka sedang curah pendapat begitu. Setelah selesai mereka melakukan curah pendapat, anak disuruh nempel di kertas plano supaya tidak mengotori papan tulis. Saya sudah siapkan kertas plano. Jadi ditempel di kertas plano yang sudah kita siapkan. Ini lebih dari 36 murid saya, 36. Kemarin ada yang sakit waktu mengisinya, ada yang sakit 2 orang. Tapi alhamdulillah ini ya banyak yang mengisi. Kemudian setelah itu, ini sebetulnya ada videonya, tetapi tidak bisa saya tayangkan. Presentasinya oleh murid, tidak oleh saya. Apa yang dilakukan? Saya tanya kepada murid-murid, siapa yang mau bacain ke depan? Maka berempat inilah, siswa berempat ini yang membacakan. Kemudian dipindahkan Pak dari plano yang sebelah sana ke plano yang kosong. Sudah dikelompokkan di plano yang kedua gitu ya. Di plano yang sebelah sana kan masih ada yang masih kosong ya. Nah dari sana pindah ke sini gitu ya. Jadi kelihatan pergerakan pengelompokannya. Tadinya dalam kertas plano yang sebelum kita pindahkan. Jadi mereka presentasi 4 orang itu ternyata menjadi 4 kelompok besar. Setelah di 4 kelompok besar mereka kerucutkan lagi. Oh Miss, ternyata ini ada lagi bisa menjadi 5. Gitu ya, bukan kerucutkan, ada satu yang berbeda. Mereka tarik. Luar biasa Bapak Ibu. Ininya apa? Saya membaca tulisan-tulisan mereka yang ternyata banyak di luar dugaan begitu. Ada yang sampai menulis begini, sesuatu yang menggelitik saya begitu. Ada yang nulis begini, tolong kelas ini jangan terlalu bersaing. Nikmatilah kelas ini, jangan terlalu berpikir masalah nilai. Kita enjoy di kelas ini. Jadi ada yang sampai menulis seperti itu. Ayo dong, katanya jangan terlalu mengejar-ngejar nilai, tetapi kita ini. Terus ada yang nulis begini, sesekali Hollywood yuk, katanya. Ada Pak yang nulis begini. Gitu. Terus ada juga yang menulis begini, kita harus lebih dekat, piknik yuk, macam-macam. Nah itu dari berbagai macam itu
mereka kelompokkan. Yang mengelompokkan bukan saya, mereka. Kita hanya di situ aja mendengarkan begitu dan mengarahkan begitu. Tidak kita yang bacain. Nah, setelah dibacakan, kemudian dibuat menjadi kalimat yang lebih sederhana, yang mudah diingat. Saya sudah siapkan kertas asturoknya ya, kertas warna-warni. Di kertas hitam ini, di kertas manila yang hitam ini adalah gambaran yang sudah jadi. Keyakinan kelas dari tadi yang di kertas planobannya dirangkum menjadi 5 kalimat keyakinan kelas yang mengandung nilai-nilai, maka itu ditempelkan itu pada jam kewali kelasan Bapak Ibu. Karena di sekolah kami ada jadwal kewali kelasan, itu bisa dipakai di kewali kelasan, itu selesai alhamdulillah. Kebetulan pada saat biasanya kan hari Senin itu jam pertama itu adalah upacara, jam kedua kewali kelasan. Nah, karena kemarin Senin itu tidak upacara, maka dipakai kewali kelasan 2 JP. Jadi 2 JP itu bisa tuntas. Idealnya Bapak Ibu ini memang dilakukan di kelas semuanya, gitu di awal tahun pelajaran. Tapi saya baru lakukan ini karena ilmunya baru dapat. It's okay Bapak Ibu, karena ilmunya baru dapat, mari kita terapkan, begitu. Ini saya bilang ke siswa yang pintar bikin karya yang menggunting dan menulis, kamu bisa menyelesaikan sekarang atau butuh waktu berapa hari? Sekarang bisa selesai, tapi seadanya. Oke, dengan alat yang seadanya saya kasih, silakan kamu kerjakan, gitu. Alhamdulillah tidak berapa lama selesai, dan inilah hasilnya Bapak Ibu. Ada 5 hasil yang mereka tuliskan. Seharusnya memang dengan kalimat yang lebih lengkap. Bapak Ibu bisa lihat di gambar sebelah kiri pada hasil rumusan keyakinan kelas yang ada gambar saya di sebelah sana ya, di sebelah sini maaf. Ini ada 3 yang di sana ada kertas plano yang kosong bekas memindahkan. Kemudian di sini adalah yang sudah hasil dikelompokkan, yang sudah di kertas yang hitam itu adalah yang sudah dikerucutkan menjadi kalimat keyakinan kelas yang akan mudah diingat oleh murid, begitu. Insya Allah akan lebih mudah diingat. Yang pertama adalah bertanggung jawab. Itu diantaranya mengumpulkan yang tadi sering hilang pulpen, gitu kan, feedback, mau kena saling pinjam, itu tidak bertanggung jawab, begitu kan. Maka dikelompokkan, hal itu adalah kelompok saling bertanggung jawab. Kemudian ada saling menjaga kebersihan. Saling menjaga kebersihan itu paling banyak menjaga kebersihan. Karena di sekolah kami belajar sampai 15.30, maka ada 2 kali jam makan. Jam makan pertama itu adalah jam 10 sampai 10.15. Yang belum sarapan itu biasanya sarapan di jam itu. Nanti makan siang 11.45 sampai 11.30 itu dan sholat zuhur. Itu kadang-kadang bekas makan siangnya berantakan begitu, sehingga begitu masuk ke kelas itu banyak sampah plastik dan lain-lain. Ada lah yang masih belum tertib. Tapi dengan kesepakatan ini, ketika kita kembali ke kelas itu luar biasa Bu, bersih kelasnya, wangi. Dalam arti wangi ketika ke kelas itu bau jatuh gitu kan, bawa yang spray macam-macam. Kemudian ada senang dan bahagia. Senang dan bahagia itu dikumpulkan dari harapan mereka ingin tidak terlalu tertekan dengan tugas, tidak terlalu bersaing kurang sehat. Mereka ingin bahagia, ingin menikmati pembelajaran. Itu kita satukan. Kemudian ada menjaga kekompakan. Menjaga kekompakan adalah tadi ada yang ingin ngalibut yuk katanya, ingin sesekali main bareng sekelas, tapi gak boleh ada yang ketinggalan, katanya harus sekelas semua. Bahkan ada yang nulis kalau ngaliwat harus sama wali kelas, ada tulisan Bu. Aduh kata saya, ya wis ayo tulis gitu, karena itu harapan anak-anak begitu. Kemudian ada saling menghormati ya. Nah ini adalah keyakinan kelas yang bisa kita terapkan, sehingga ketika tadi terjadi pelanggaran atau bukan pelanggaran ya, dia tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan keyakinan kelas, ada konsekuensi, bukan hukuman Bapak Ibu.
Misal ada anak yang menghilangkan pulpen, konsekuensinya berarti karena dia tidak bertanggung jawab ya dia harus mengganti gitu. Itu konsekuensi. Kemudian Bapak Ibu tadi praktik baik segitiga restitusi akan saya tayangkan sebentar. Saya akan tayangkan untuk mengakhiri sesi kita. Semoga ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Perkenalkan, saya Erlin Hidayati, guru bahasa Inggris kelas 1 Tasikmalaya, calon guru penggerak Kota Tasikmalaya. Perkenalkan juga Ibu Iriani MPD sebagai fasilitator saya dan Bapak Uzazonya sebagai MPD selaku pengajar praktik saya. Pada video ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif. Dan kesempatan ini saya akan memperlihatkan sebuah ilustrasi penerapan segitiga restitusi dalam menangani masalah murid. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi kedua adalah validasi tindakan salah. Dan sisi ketiga adalah menanyakan keyakinan. Selanjutnya, saya akan mencoba mempraktikkan bagaimana seorang guru dalam posisi manajer menerapkan strategi segitiga restitusi dalam menangani permasalahan murid. Berikut ilustrasinya. Suatu hari, saya mendapat laporan dari Ibu Hajah Kuno, guru matematika di sekolah kami, bahwa salah seorang murid di kelas yang saya bina, sebutlah namanya Fawaz, tidak mengikuti mata pelajaran beliau. Dia meminta izin untuk ke toilet saat akan dilaksanakan ulangan harian di kelas tersebut dan tidak kembali sampai jam pelajaran habis. Saat istirahat, saya meminta Fawaz untuk datang ke ruang guru. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Mas. Ayo masuk, silakan nak. Silakan duduk Pak Mas. Terima kasih, Bu. Maaf nggak tanya. Tidak apa-apa nak. Pak Mas, Ibu mendapat informasi dari Bu Haji Eno. Katanya di jam ketiga dan keempat kamu tidak ikut pelajaran beliau. Benar nak? Benar, Bu. Tadi saya tidak ikut pelajaran matematika menggunakan. Kenapa nak? Kalau Ibu boleh tahu. Saya tadi izin ke toilet, Bu, dan tidak masuk lagi sampai jam pelajaran selesai. Oh begitu. Ada yang lainnya? Saya juga berbohong, Bu, ke Bu Haji Eno. Saya tidak ke toilet, tapi ke kantin pada jam ketiga sampai keempat, Bu. Saya diam di kantin. Oh iya, Ibu paham nak. Pasti lebih menyenangkan berada di kantin daripada belajar matematika. Jika jadi kamu, ini kalimat menstabilkan identitasnya ya. lebih diam di kantin daripada ikut pelajaran matematika. Jadi kita seperti berada di dunia anak begitu kan? Sekarang kamu dalam masalah. Iya, Bu. Baiklah, sekarang Ibu bukan mau mencari siapa yang salah. Nah ini kalimat yang paling penting Yang paling usaha bukan bersama-sama mencari yang salah. untuk menyelesaikan masalah ini. Kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu yakin kamu tentu punya alasan mengapa kamu tadi tidak ikut pelajaran matematika dan berada di kantin. Karena sebelumnya kamu tidak pernah membolos di kelas. Coba kamu jelaskan kepada Ibu. Begini, Bu. Tadi kan pelajaran matematika itu ada ulangan. Nah,
ingin belajar, makanya saya mulai keluar daripada saya ikut ulangan nanti nilainya jelek. Oh begitu, Ibu mengerti jika kamu merasa tidak siap untuk ulangan matematika dan memilih untuk keluar dengan cara berbohong. Untung saja kamu tidak bolos seharian ya nak. Kamu kembali ke kelas pas pelajaran berikutnya. Tapi kamu tahu kan bahwa tindakan kamu itu tidak benar? Nah ini validasinya Bapak Ibu. Nah sekarang Ibu ingin menanyakan, apakah Fawaz ingat pada keyakinan kelas kita? Ingat Bu, Apa keyakinan kelas kita yang hari ini tidak kamu tunjukkan kan? kita harus saling menghormati. Alhamdulillah, kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita. Nah, sekarang kembali kepada masalah kamu keluar dari pelajaran matematika dan menghindari ulangan. Kira-kira apa yang bisa kamu perbaiki dari masalah ini? Pertama, saya akan menemui Bu Haji maaf dan meminta maaf kepada beliau karena tidak menghormati beliau dan berbohong dan juga tidak mengikuti ulangan, dan saya berjanji saya tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian saya juga akan minta pimpinan beliau untuk memberi ulangan susulan kepada saya. Ada yang lain yang akan kamu lakukan agar menjadi jauh lebih baik di masa yang akan datang? Ya Bu, pasti saya akan makin giat belajar agar selalu siap buat mengikuti ulangan. Baiklah Fawaz, sekarang kamu kembali ke kelas dan ikuti pelajaran selanjutnya. Dan segera kamu lakukan apa yang kamu sampaikan tadi. Ya Bu, siap. Terima kasih. Ya nak, semoga kelak kamu menjadi orang hebat dan bahagia. Baik Bapak Ibu, ini ada 2 kasus tapi tidak saya tayangkan. Saya akan tayangkan ininya apa? Jadi anak yang makin cerdas dan soleh. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama. Tayangan saya mengenai ilustrasi ya. Itu ilustrasi dari penanganan segitiga restitusi praktik baik yang sudah saya lakukan. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu. Tentu sangat banyak kekurangan, tetapi semoga kita bisa berubah ya. Sekecil apapun perubahan, mari kita awali dari diri sendiri untuk bisa berubah dari hal yang paling kecil dan dari mulai sekarang. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga apa yang saya berikan memberikan manfaat ya. Namun sebelum ditutup Pak Sandi, saya akan memberikan sedikit saya membutuhkan feedback begitu ya, feedback dari Bapak Ibu terkait bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti ini. Hanya 5 menit saja barangkali ya. Bagi yang mau membuka di Mentimeter dengan kode 62415781 bisa dibuka. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti diseminasi ini? Tuliskan dalam 3 kata. Alhamdulillah, sudah ada yang masuk, menyenangkan. Yang bisa 3 kata ya Bapak Ibu. Dimintanya 3 kata. Silakan, sudah ada 1 orang yang masuk. Baik, sambil Bapak Ibu mengisi, saya kembalikan kepada Pak Sandi. Jika ada tanya jawab atau jika dirasa cukup, alhamdulillah, saya kembalikan kepada Pak Sandi sebagai moderator sambil kita menunggu feedback dari Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatiannya Bapak Ibu. Saya kembalikan kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin sharing. Silakan Pak Sandi. Terima kasih Ibu Haji yang telah memberikan informasi serta yang baru sekaitan dengan sharing praktik baik Bapak Ibu yang telah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kota Tasikmalaya. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang baru saya sampaikan, barangkali ada hal-hal yang ditanyakan, tetapi mohon maaf karena mic-nya ada di depan, jadi saya terlebih dahulu yang akan bertanya. Izin Bu bertanya. Silakan Pak. Memang mungkin yang seperti yang disampaikan tadi Bu ya, sekaitan dengan segitiga restitusi ini bisa jadi kita melaksanakan, tetapi kita melihat bagaimana iklim di lingkungan sekolah kita masing-masing. Itu yang pertama. Ini pernah mungkin bukan curhat ya, tetapi mencoba menyampaikan pengalaman pribadi ketika saya melaksanakan seperti tahapan yang paling akhir, yaitu sebagai manajer. Tetapi
respon yang diberikan anak itu justru ketika sudah memberikan kita yang terbaik dengan bahasa yang lemah lembut, kemudian tidak menyebutkan kepada anak, tetapi bagaimana cara anak menggali kesalahannya sendiri, kemudian menentukan sikapnya mau seperti apa dan tanggung jawabnya yang dia akan berikan nanti seperti apa. Tetapi responnya justru malah sedikit tetapi pantrik, mungkin kalau orang Sunda bilang. Jadi ketika permasalahannya contoh saja misalkan dia kesiangan, akhirnya cing atau balik kumaha atau siapa calik gue kayak mah. Nah itu kan kayak apa ya, tidak seberapa, tapi kita sudah mengeluarkan teknik-teknik gitu kan. Karena alhamdulillah kemarin di PKP kita yang kedua, kemudian di Emos Training yang kemarin kita ada yang namanya Bapak Ibu kalau masih ingat itu coaching dengan alur model Tirta mungkin ya. Ini tidak jauh berbeda dengan yang barusan disampaikan seperti itu. Nah, yang saya tanyakan, nah ini bagaimana kiat-kiatnya untuk menghadapi hal yang demikian? Karena bisa jadi ketika, mohon maaf, saya tidak pesimis dengan anak-anak kita yang katanya anak STM itu keras, kemudian mohon maaf mungkin pembinaannya memerlukan yang sangat-sangat ekstra, tetapi ini pun sebenarnya bisa. Tetapi pada saat ini mungkin saya pribadi yang belum bisa melaksanakan dengan baik. Nah, barangkali ada hal-hal atau kiat-kiat harus bagaimana supaya bisa proses dari segitiga institusi ini bisa berjalan dengan baik. Itu saja mungkin. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Langsung saya respon saja ya Mas Andi. Pertanyaan yang luar biasa bagus dan ini kontekstual karena kita alami langsung di sekolah ya. Dan saya yakin bukan hanya Mas Andi yang mengalami hal ini, saya pun sama mengalami hal seperti itu. Pada praktiknya tentu tidak semulus ilustrasi yang tadi saya gambarkan. Itu tadi yang saya gambarkan di video adalah ilustrasi. Tetapi pada praktiknya tentu kita membutuhkan improvisasi, membutuhkan kesabaran ekstra. Yang pasti sih itu Pak Sandi, membutuhkan kesabaran yang ekstra luar biasa ketika kita menangani murid, gitu ya. Tapi kalau saran saya sih, tentu segala sesuatu itu berproses dan bertahap. Tidak bisa kita ujuk-ujuk menerapkan segitiga restitusi sementara misalnya kita belum membangun keyakinan kelas. Maka saran saya awali dulu dengan kesepakatan kelas. Jadi ketika kesepakatan itu sudah dibangun, mudah-mudahan akan semakin mudah mengajak anak dalam bentuk dialogis. Saya yakin mungkin murid-muridnya belum terbiasa dengan model dialog begitu. Modelnya mungkin selama ini instruktif begitu ya. Maka mari kita arahkan anak kita ke dalam model dialog, begitu, model dialog bukan instruktif. Salah satunya pembiasaannya adalah di kelas Bapak Ibu. Pada saat pembelajaran di kelas, kita bisa menghindari model-model instruksi dengan lebih memperbanyak pembelajaran kolaboratif learning, sehingga anak lebih banyak belajar mendengar, anak lebih banyak belajar menghargai orang lain ketika berbicara. Maka pembelajaran kelompok ini sangat luar biasa efeknya. Saya tahu di SMK Muhammadiyah ini dari dulu juga pembelajaran kelompok sudah selalu berjalan, apalagi di produktif ya. Misalnya kelompok 1 mempelajari engine, kelompok 2 di engine 1 ya misalnya sasis, yang kedua apa gitu ya, waktu saya di sini seperti itu. Kita berikan kelompok-kelompok dengan job yang berbeda dan anak ada semacam tutor sebaya dan seterusnya. Nah itu bisa terus kita kembangkan agar nilai-nilai kebajikan bisa kita terapkan kepada murid tanpa disadari. Dan model dialogis Bapak Ibu kembangkan di kelas, tidak instruktif Bapak Ibu. Contoh begini, di kelas saya sekarang lebih banyak memberikan keleluasaan kepada murid ya untuk memilih apa yang mereka inginkan. Yang tadi itu kemerdekaan belajar ada hubungannya dengan ini. Contoh kemarin saya mengajar personal letter di kelas 11. Pak Guru Bahasa Inggris, Pak Ucu ya? Ucu Guru Bahasa Inggris kelas 11 bukan Pak? Kelas 11, oke. Saya masih ada atau tidaknya personal letter kelas 11. Saya berikan ketika tantangan
surat pribadi, write your personal letter dengan konsepnya free. Anda bebas menulis kepada siapa yang mau Anda, kepada yang Anda tujukan, mau siapa saja, tidak saya batasi kepada orang tua, kepada sahabat, kepada pacar, kepada guru, pada siapapun yang kamu mau kirimi surat. Kemudian moda yang mau kamu pakai saya bebaskan, tidak saya batasi harus pakai tertulis, tidak saya batasi harus pakai Canva, tidak saya batasi harus pakai apa, bebas. Dan Qadarullah minggu ini adalah pekan pengumpulan karya Pak Sandi. Ternyata Masya Allah jauh lebih keren daripada ketika saya memberi tugas sebelumnya di invitation letter yang saya batasi. Itu lebih keren, hasilnya bagus-bagus karena mereka diberi kebebasan dan diberi dialog. Dialognya contohnya ketika kita memberikan target, saya tanya berapa lama kamu butuhkan waktu untuk menyelesaikan tugas ini. Miss, gimana kalau 1 pekan? Anak yang lain bilang aku nggak sanggup 1 pekan. Pekan ini banyak sekali tugas mapel lain. Oke, kamu mau selesaikan dalam waktu berapa lama? Nah, model-model dialogis ini harus kita kembangkan, Bapak Ibu, sehingga anak terbiasa berbicara, gitu. Anak terbiasa menyampaikan pendapat, tidak hanya sekedar duduk, gitu ya. Kayak tadi ketika ditegur langsung duduk. Itu mungkin tips dari Pak Sandi, bukan hanya Pak Sandi. Salah satu CGP rekan saya menerapkan segitiga restitusi di SD, karena kan CGP itu bukan hanya di tingkat SMA, SMK. Di Tasik itu guru SMA itu SMA SMK Kota Tasik hanya 11 orang, yang banyaknya adalah SD. Ada guru SD yang melaksanakan segitiga restitusi, dia curhat kepada kami, sampai sekarang anak saya tidak masuk, gitu. Jadi kaget dia dengan perlakuan segitiga restitusi yang tiba-tiba. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak bisa sebuah teori diterapkan tanpa kita analisa dulu, Bapak Ibu, ya kan? Tanpa kita analisa situasinya seperti apa, begitu. Itu bisa kita implementasikan dengan kita melihat, analisis dulu nih situasinya cocok tidak? Kita mau coba boleh, gitu kan? Tapi saya sampaikan salah satu praktik baik tadi Ibu Elis yang kesini itu guru PKN sudah melakukan praktik baik segitiga restitusi dan berhasil. Dia mengajak bicara seorang murid yang sering terlambat, kemudian diajak diskusi dengan segitiga restitusi, akhirnya timbul kesadaran. Kemudian pada hari Rabu kemarin di SMA 1 diselenggarakan psikotes. Anak itu ternyata tidak ikut, padahal ibunya sudah memberikan uang untuk ikut, gitu. Ibunya menelpon kepada wali kelas, Ibu, apakah anak saya ikut psikotes? Ibu Elis sebagai wali kelas, dia mengecek kepada BK apakah anak ini mengikuti psikotes. Kata BK, tidak Bu, anak ini tidak ikut psikotes. Oh baik, dipanggil anak itu. Begitu dipanggil dia ditanya, nah ada yang mau dibicarakan terkait psikotes? Dia langsung bilang, ya Bu, saya tidak ikut psikotes karena saya terlambat daftar, saya tidak bisa ikut, katanya. Oh baik, terus bagaimana, apa yang akan kamu lakukan? Saya sudah kembalikan uangnya Bu kepada ibu saya. Nah itu adalah salah satu ciri berhasil, gitu kan? Kita tidak tanya kenapa kamu tidak ikut psikotes, padahal uangnya sudah diberi, gitu. Tapi tanya, apa yang akan kamu lakukan? Ternyata alhamdulillah ini salah satu contoh kecil saja ya. Jadi by proses, Pak Sandi. Saya sih meyakini segala sesuatu by proses, tidak bisa serta-merta. Semoga kita bisa, saya sampaikan tadi, dari hal kecil ya, dari hal kecil kita bisa lakukan. Betul. Tidak parsial, misalkan SMA saja dan sebagainya. Contoh kalau misalkan di kita ini real nyata bahwa SMK sedang praktek di sini di luar bongkar mesin itu anak-anak SD pada ini. Wah, nonton setiap nonton itu sudah mengganggu istilahnya. Jadi mereka siswa tidak, karena juga lagi di kelas, lagi di lab, siswa SD nongol di kelas. Iya, betul. Sepakat Pak Haji. Kemudian juga tadi yang terkait dengan teori respon, teori kontrol,
pendidikan dasar, yang bisa menjadi Indonesia. Dan pernah juga saya mengalami terkait dengan tingkat waktu SMK di Yogyakarta. Saya termasuk mungkin peserta atau siswa kalau dikatakan pada saat itu yang melanggar aturan, ya, dengan beberapa kepala sekolah, ya, masuk terlambat. Nah, begitu masuk terlambat, ternyata kelompoknya sudah berbeda, bingung kan, masuk bingung. Nah, itu pengalaman bagaimana kita harus menciptakan suasana belajar supaya nyaman di sekolah maupun di kelas, di dalam semua. Nah, tadi ada segitiga restitusi. Kalau saya segitiganya lain untuk keberhasilan siswa mendukung 3 faktor itu. Yang pertama siswa, guru, dan orang tua. Itulah yang menjadi kunci bagi kita keberlangsungan program sekolah, keberlangsungan strategi, kesuksesan strategi, dan kesenangan juga orang tua bagian. Itu saja buat dia. Hatur nuhun terus memberikan inspirasi dan mengingatkan kembali ini sebagai kecas kembali gitu ya. Merdeka. Ya, baik. Langsung saja ya. Pak Kepala Sekolah, luar biasa ini apresiasinya, beri applause dong untuk Bapak Kepala Sekolah kita yang luar biasa. Hebat sekali apresiasinya, beliau merangkum semua yang disampaikan dari mulai filosofi KHD tadi ya, luar biasa sekali sampai posisi kontrol, segitiga restitusi dan lain sebagainya. Dan beliau sharing terkait permasalahan di sekolah kita ini yang kompleks gitu ya, di SMK Muhammadiyah ini yang kompleks. Tentu ini harus dibangun kesepakatannya bukan hanya di tataran kelas. Kita bisa mulai dari tataran yang kecil dulu, Bapak Ibu di mapelnya masing-masing, bukan hanya wali kelas di kelas yang diampu, guru mata pelajaran di mapelnya masing-masing. Saya yakin Bapak Ibu juga dulu sudah membuat ya, namanya adalah kontrak belajar. Saya tahu ketika saya di SMK juga dulu kita melakukan kontrak belajar di awal, gitu kan? Di awal semester kita melakukan kontrak belajar. Yuk kita alihkan kontrak belajar ini menjadi sebuah keyakinan kelas, gitu kan? Dari keyakinan kelas kita nanti bergerak dari keyakinan kelas, keyakinan di kelas mata pelajaran, di kelas masing-masing yang Bapak Ibu bina sebagai wali kelas, nanti bergerak menjadi keyakinan sekolah. Kalau SMK Muhammadiyah sudah hebat, sudah bagus, karakter murid-muridnya sudah luar biasa, maka nanti bisa berimbas. Semoga bisa mengimbas, menggerakkan sekolah-sekolah yang lainnya di lingkungan kompleks kampus 1 ini, sehingga semua kedepannya sekolah ini menjadi sekolah yang atau kompleks pendidikan Muhammadiyah yang luar biasa, gitu ya. Dan tentu ini butuh proses yang tidak singkat, butuh perjuangan panjang, butuh waktu yang tentu tidak singkat, dan butuh kesabaran ekstra. Ini sedikit saya lihat dulu Bapak Ibu. Alhamdulillah, terima kasih pada yang sudah memberikan feedback. Materi mana yang menurut Anda paling menarik? Ini ada yang posisi kontrol guru bersama murid, ya, sebagai manajer, dikembalikan kepada nilai-nilai positifnya. Keren sekali, saya sangat senang sekali membaca feedback dari Bapak Ibu, umpan balik ya yang saya butuhkan, bahwa apa yang saya berikan tidak sia-sia tentu ya, tetapi memberikan sekecil apapun ada memberikan manfaat. Baik Pak Heri, mungkin silakan Pak Heri. Terima kasih apa yang disampaikan Pak Guru ya. Ketika datang ke sini atau ke Aceh yang dipuji, itu kan sejarah dinama Amaluddin niat ketika hijrah Rasulullah ke Madinah itu berbeda-beda. Keinginan berbeda niat masing-masing. Nah, niat di sini lah yang satu standar ya. Ketika datang ke sini itu berbagi beberapa kalau pada saat niat kita dibayar kepada Allah, yang kita niatkan Allah yang standar pertama, tidak melihat apa-apa, tidak melihat pujian manusia. Kita hanya untuk perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan tugas dan kewajiban bersama Muhammadiyah. Terima kasih. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa ya. Inilah yang menyejukkan, berada di tengah-tengah SMK Muhammadiyah itu selalu menyejukkan, karena pasti selalu dikaitkan dengan ayat-ayat Allah ya, bahwa apa yang tadi disampaikan
diulas oleh Pak Heri, dikoneksikan oleh Pak Heri dengan ayat-ayat Allah, dan semuanya tidak ada yang bertentangan, semuanya sesuai. Alhamdulillah ya. Insya Allah jika kita lakukan itu, mudah-mudahan menjadi amal salih dan kita bisa menjadi guru yang semakin baik. Bapak Ibu, sebelum sekali lagi terima kasih Pak Heri apresiasinya. Saya lihat lagi Bapak Ibu, saya sayangkan tadi perasaan Bapak Ibu. Alhamdulillah Pak Kepala, ini yang paling dominannya itu ada di tengah. Jadi jika Bapak Ibu nanti menggunakan ini, alhamdulillah yang terbanyak adalah menyenangkan. Kemudian berarti suaranya paling banyak Bapak Ibu. Suara yang ada di tengah dan besar itu adalah, itulah perasaan yang saya butuhkan dari Bapak Ibu, feedback yang saya butuhkan dari Bapak Ibu terkait apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi, diawali dengan pertanyaan pemantik, kemudian diakhiri dengan sebuah refleksi. Semoga ini menjadi sebuah pengalaman yang berarti untuk Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih jazakumullah khairan atas kesempatan, terutama Pak Kepala, waktu dan kesempatan yang diberikan untuk saya bisa berbagi. Kemudian juga kepada tim manajerial, Bapak Ibu guru semuanya, terima kasih sudah bersabar mengikuti kegiatan hari ini. Semoga memberikan manfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Jika ada yang benar itu adalah benar adanya, jika yang salah itu karena kebodohan saya sendiri. Semoga Bapak Ibu tidak puas hingga terus menggali. Saya siap untuk berbagi. Ini baru modul 1. Perjalanan saya di PGP masih sangat panjang. Mohon doa, semoga bisa menyelesaikan sampai akhir. Tadi yang disampaikan oleh Pak Sandi terkait konsep tirta, juga kami pelajari Pak Sandi di guru penggerak. Jadi memang akan banyak kesamaan, polanya hampir sama, karena grand design pemerintah kita adalah merdeka belajar. Ya, itu saja barangkali. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMK Muhammadiyah Kota Tasikmalaya mengucapkan apresiasinya dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya pada Ibu Hajah Erli yang sudah memberikan berbagi sharing terkait dengan desiminasi sharing praktik baik pada SMK Muhammadiyah Kota Tasikmalaya, yang mana ini merupakan satu hal yang bagi kami dirasakan sangat baik dan banyak sekali manfaat yang diperoleh apa yang tadi disampaikan oleh Bu Hajah Erli sebagai narasumber, yang nanti insya Allah akan kami implementasikan, dan ini menjadikan satu bekal dan mengingatkan kembali kepada kami, kepada guru-guru kami, bagaimana mengimplementasikan kembali kepada filosofi pendidikan di Indonesia seperti halnya yang dituangkan atau dicetuskan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Hajah Erli yang sudah bisa berbagi kepada kami semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang barusan kegiatan, alhamdulillah kita mendapatkan ilmu untuk menjadi yang lebih baik lagi, terutama bagi saya sebagai tenaga pendidik juga. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan amanah yang diberikan oleh orang tua sebagaimana mestinya. Kalau menurut pendapat saya yang barusan itu menarik,
kemudian mudah dipahami, yang intinya kita menuju lebih baik lagi. Ya, saya dari guru SMK Muhammadiyah Kota Tasikmalaya, teman dari Bu Haji Erli Nur Hidayat SPD, merasa bangga dengan kedatangan Bu Haji ke sini. Sungguh luar biasa, sangat mencerahkan bagi kami, apalagi tentang diseminasi modul 1.4. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan di sini. Dan saya merasa bangga sekali dengan adanya kehadiran beliau. Ternyata saya harus banyak beristighfar dengan kebiasaan yang mungkin salah selama ini, dan hari ini alhamdulillah pencerahannya luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, demikian aksi nyata modul 1.4 terkait budaya positif yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.